Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video kali ini saya akan menjelaskan bahwa komunikasi haruslah terstruktur dan jelas. Mengapa? Tentunya agar pesan tersampaikan dengan baik dan benar. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Semua orang dapat berkomunikasi, tetapi tidak semua orang dapat berkomunikasi secara efektif. Komunikasi dikatakan efektif jika pesan yang disampaikan bisa diterima pendengar, bahkan hingga membuat si pendengar tergerak oleh pesan tersebut. Nah, lantas bagaimana supaya komunikasi bisa diterima pendengar? Yaitu dengan berkomunikasi secara TSM, terstruktur, sistematis, dan mengalir. Terstruktur di sini artinya apa yang kita sampaikan tertata dengan baik dari awal, tengah, dan akhir. Misalnya ketika kita ingin menyampaikan kebijakan terkait target penjualan, dimulai dengan memberikan data-data histori pencapaian sebelumnya, beserta analisa perusahaan lalu menjelaskannya. Kemudian pada bagian akhirnya menyampaikan targetnya. Sistematis berarti apa yang diucapkan dari awal hingga akhir saling berkaitan, masih terkait contoh target penjualan. Dengan adanya keterkaitan antara histori pencapaian hingga target di periode berikutnya, maka komunikasi tersebut sudah dikatakan sistematis. Penyampaian secara mengalir. Pembicara menyampaikannya dengan santai, tenang, dan lancar diucapkan, dan tidak berbelit-belit. Agar dapat berkomunikasi secara TSM, kita harus menguasai pacing atau penyesuaian, dan leading atau mengarahkan. Pacing berarti pembicara harus bisa membangun chemistry dengan pendengar dengan body language dan sikap yang bersahabat. Dan jika sudah terbentuk hubungan baik antara pembicara dan pendengar, saatnya leading, yang berarti mengarahkan agar pesan komunikasinya tersampaikan dengan baik. Dalam melakukan komunikasi, ada kalanya hasil tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Komunikasi tidak efektif dan tidak mencapai sasaran dengan baik. Oleh karena itu, terdapat beberapa persyaratan untuk memperbaiki komunikasi, yaitu persepsi, ketepatan, kredibilitas, pengendalian, dan keharmonisan atau keserasian. Persepsi. Dalam melakukan komunikasi, seorang komunikator juga harus memiliki persepsi terkait topik pembicaraannya. Komunikator harus dapat memprediksi lewat berbagai macam persepsinya tentang pesan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan diterima oleh penerima atau komunikan atau audiens. Yang kedua, ketepatan. Dalam berkomunikasi, manusia pasti memiliki kerangka berpikir yang berbeda-beda. Agar informasi yang akan diberikan sampai dengan tepat, maka komunikator juga harus mengekspresikan atau mengimplementasikan apa yang dipikirkan oleh audiens. Kredibilitas. Terkadang sebuah informasi yang disampaikan oleh seseorang tidak dipercaya oleh orang lain. Untuk menghindari hal tersebut, maka komunikator juga harus mempunyai suatu keyakinan bahwa pesan yang ingin disampaikan kepada pihak lain benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pihak juga harus memiliki sikap saling percaya satu sama lain. Pengendalian. Setiap komunikasi pasti akan ada tanggapan atau reaksi terhadap pesan yang disampaikan. Reaksi mereka dapat membuat komunikator tertawa, menangis, bertindak, mengubah pikiran atau lemah lembut. Di sini tugas komunikator untuk dapat mengendalikan tanggapan dari audiens. Sebaliknya, reaksi audiens bergantung pada berhasil atau tidaknya komunikator mengendalikan audiensnya saat melakukan komunikasi. Keharmonisan atau keserasian. Komunikator yang baik tentu akan selalu dapat menjaga hubungan persahabatan yang baik dengan audiensnya, sehingga komunikasi dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya. Seorang komunikator yang baik juga akan menghormati dan berhasil memberi kesan yang baik pada audiensnya. Dengan apa yang telah saya jelaskan, semoga dapat membantu cara berkomunikasi kalian lebih baik dan efektif. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Sekian dari video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.